penjelajahan dunia bawah tanah. Sedang cari harta karun. Itu pelacak logam? Bingung, sedikit pun nggak ngerti. Jangankan uang logam 10.000 yen, 1 yen pun nggak kelacak. Kalau uang logam 10.000 yen, Mana ada logaman 10.000? 100 yen yang disembunyikan waktu itu. Oh, uang logam 100 yen. Aku rasa jatuh di sini. Loh, di mana ya? Kamu ingat tidak sih, Suka? Waktu itu aku lihat, tapi kamu tidak kasih tanda sih. Kayaknya di sini deh. Aduh, tidak ada. Kamu sendiri yang sembunyikan, masa lupa? Aduh, di sini juga tidak ada. Uang jajanku memang aku pendam, aku lupa. Nggak usah nangis, 100 Nobita. yenku. Doraemon, Dorami. Lagi-lagi minta alat ajaib. Dorami, kamu saja. Oh, oke deh. Penunjuk logam terpendam. Elus-elus. Oh, kawatnya bergerak. Hah? Apa tuh? Beda sekali dengan pelacak logamku. Gali di sini. Tunggu. Ada nih. Wah, syukurlah. Hanya dengan mengelus-elus kawat pelacak logam ini, dia akan menunjukkan lokasi logam sampai tempat terdalam. Sampai sedalam-dalamnya ya. Boleh pinjam tidak? Seandainya benar-benar bisa, kawat ini akan melacak keberadaan logam mulia di tempat yang paling dalam di muka bumi. Oh? Hah? Wah, lebih panjang. Aduh. Wah, apaan tuh? Lambang apa? Seperti peta kota ya. Apa? Kota? Di bawah tanah ada kota? Jangan-jangan ada kota tua yang terpendam. Saja bawah tanah. Trik ini bisa membawa kita jauh ke bawah tanah. Adik! Sudah siap? Penjelajahan dimulai. Berangkat! Gali, ayo gali yang dalam. 50 meter, 60 meter, 70 meter. Kok belum ada apa-apa ya? Sabar saja, makin dalam makin seru. Awalnya tujuan kita sampai ke 1000 kilometer. Tapi pemandangannya jauh berbeda dari permukaan. Kita sudah di kedalaman 3000 km. Jangan-jangan kita baru bisa berhenti di perut bumi bagian sisi dalam. Perut bumi maksudnya apa? Planet bumi itu ada lapisannya. Yang terluar mantel bumi, lalu isi luar. Ke isi dalam sekitar 5000 km. Panasnya bisa 5000 derajat Celcius. Apa tank ini nggak apa-apa? Kita akan tembus ke belahan bumi lain. Tank ini memang diciptakan tanpa panas. Kalau putar balik bagaimana? Mesinnya akan berhenti otomatis kalau sudah dapat dasarnya. Awas! Wah, kenapa tiba-tiba ada cahaya merah? Berarti siap untuk melesat. Hampir sampai. Mama! Kurasa tanknya sudah berhenti. Kayaknya lebih baik aku pingsan saja. Aku juga. Wah, Kakak. Dorami, untuk kalian selamat. Iya. Tidak salah lagi. Ini pasti kota yang hilang dari benda yang sangat kuno. Sebuah negeri bawah tanah. Negeri bawah tanah. Cerita di komik yang kubaca waktu itu. Jangan-jangan ini juga ada siluman kelawarnya. Wujudnya mengerikan. Teman-teman. Bangunan candi ini pasti sudah tua sekali. Kira-kira setua apa ya? Ya, cek dulu. Alat pengasir tahun. Alat ini akan memberitahu sudah berapa lama candi berdiri. Didirikan sejak 1489 tahun yang lalu. Nah, kita masuk ke setiap ruang candi kuno ini. Pasti ada harta karun yang berlimpah. Wah, betul juga. Pasti ada. Bagus, kita berpencar mencari harta karun. Pakai pelacak logam punyaku. Kore, hati-hati jangan terlalu jauh ya. Nah, Di mana ya? wow, kurasa ada ruang rahasia. Soalnya konstruksinya yang menjulang tinggi mirip dengan piramid di Mesir. Wah, apa harta karunnya ke arah sini? Masuk ah. Kenapa ada tembok di lorong? Mana ya? Biasanya bangunan seperti ini ada tombol rahasianya. Atau sesuatu gitu. Hah? Wah. Wah. Loh, tidak ada yang berubah ya? Wah, terbuka. Hah?
cinta ulam tiba. Saat ingin masuk, tiba-tiba muncul pintu rahasia. Apa? Ini koin logam kuno. Nah, kalau sampai ketahuan Giant, pasti penemuan ini disita. Oi, teman-teman. Jeng-jeng, lihat. Alat pelajaku berhasil menemukan peti harta karun. Peti harta karun? Apa benar-benar ada? Ada isinya. Kalau aku buka penutupnya, kalian semua pasti akan segera mengetahuinya. Sepertinya tidak perlu kunci ya. Benar, tidak terkunci. Buka lagi ya. Mana isinya? Nggak ada apa-apanya. Jangan-jangan ada orang yang mencuri hartanya. Kalau begitu kita cari yuk. Tunggu dulu. Walaupun petinya kosong, pasti zaman dulu ada isinya. Ya kan Doraemon? Barangkali. Bagaimana kalau kita cari tahu dengan mesin waktu ke kota ini saat masih jaya? Boleh juga. Baik, kita pakai sabung waktu. Nah, sekarang kita pergi ke 1500 tahun lalu. Ayo, nyalakan. Lihat, peti batu nggak ada. Kenapa bisa hilang ya? Apa mungkin petinya dipindah ke puncak candi? Maksudnya? Bisa jadi di zaman ini petinya sudah ada tapi belum disimpan di sini. Ini aneh juga ya. Lebih baik kita lihat saja keadaan di luar. Wah, bangunannya masih berwarna. Ternyata aslinya sebagus ini ya. Walau peradaban kuno tapi desainnya luar biasa. Kira-kira orang-orang yang mendirikan bangunan ini masih hidup atau tidak ya? Iya ya, padahal kita sudah datangi 1500 tahun ke belakang. Jangan ngobrol melulu. Misi kita mencari harta karun. Giant, sebaiknya jangan pisah dari teman-teman. Makanya kalian ikut. Ke arah sini. Giant, jangan ke sana, tunggu. Giant. Nobita, bantu aku. Kalian tetap di sini sampai aku datang ya. Hai, tunggu. Apa boleh buat deh. Hei. Giant. Giant, jangan teruskan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Giant. Mungkin ke sini. Wah, ada cahaya. Itu hartanya kali. Maksudnya ada pintu keluar. Wah, Bangunannya tidak kelihatan. kita di dalam harta karun. Perasaanku tidak enak deh. Tidak takut. Aku teh Yaro. Yaro. Dora. Jeli Nobita, kamu sedang apa? Cepat keluarkan jeli penerjemahnya, biar kita tahu apa yang mereka bicarakan. Berita buruk. Ada apa? Saat di perbatasan, tiba-tiba kami mendapat serangan. Bokal, beraninya kau. Sudah, kita akan segera tahu bahasa mereka. Bagaimana nasib mereka yang di bawah? Thank you. Hai Nobita, di mana kamu? Seperti Maaf. Di sekitar sini apa ada minimarket? Nobita, Giant, berusahalah. Para tawanan ada di tahanan. Prajurit Patsu, buka pintu. Baik. Lihatlah, mereka hanya anak-anak. 2 anak laki-laki dan 1 rakun. Aku kucing, bukannya rakun. Pasti mata-mata musuh. Tidak salah lagi, ini strategi mereka. Kalian salah, kami bertiga tidak bermaksud jahat kok. Kami kesasar, kami orang dari timur, mengerti? Mungkin saja masih ada mata-mata lain di sini. Cepat cari. Baik. Ada satu negara lagi. jangan-jangan Nobita dan yang lainnya ada di negara itu. Lalu, bagaimana keadaan negara itu? Awalnya kedua kerajaan itu, kerajaan Boka dan kerajaan Paka, hidup rukun bersama. Lama-lama mereka bersaing memperebutkan harta peninggalan suku Inka dan mulailah perpecahan. Sudah sejak lama masyarakat kami melakukan suatu ritual. Kerajaan ini 52 tahun sekali mempersembahkan patung suci anak jaguar pada Dewa Matahari supaya bumi ini tidak mengalami kehancuran. Kabar mengejutkan, mendekati hari persembahan, jaguar suci itu hilang dari peti harta di dalam candi itu. Kerajaan Bokal pasti akan menyerang kita. Raja Bokal mengirim penyelundup untuk menyembunyikan dan mengambil patung berharga kita dari candi ini.
Kedua raja itu saling menuduh karena harta yang belum pernah mereka lihat. Dan kebetulan aku punya wujud harta berharga itu. Hah? Inilah tempat penyimpanan peti batu hidup jaguar. Apa seperti itu? Seandainya peti batu itu ditemukan, kerajaan ini akan semakin terpandang. Sayangnya kedua kerajaan itu tidak mengetahui keberadaan peti hidup jaguar ataupun patung anak jaguar. Oh, jadi begitu. Patung itu merupakan kendaraan untuk mendekati Dewa Matahari. Menurut cerita kalian tadi, kalian datang kemari tujuannya mencari isi peti batu. Apa kalian tahu sesuatu yang berhubungan dengan jaguar itu? Maaf, waktu itu kami hanya kebetulan melihatnya, tapi tidak bermaksud mencurinya. Begitu ya rupanya. Kak Selma, benar tidak apa-apa. Tidak apa-apa sih, Suka. Aku kenalan orang baik. Aku yakin teman-teman kalian pasti ada di dalam kerajaan Paka. Batsu, Batsu, Salma, Batsu. Salma. Salma, Kamu baik-baik saja kan? demi kamu, aku baik-baik saja. Wah, ternyata mereka pacaran. Romantis ya, kasihan sekali mereka. Antara mereka saling bermusuhan, jadi ketemu saja harus diam-diam. Kondisi sekarang sedang tidak aman. Besok kerajaan akan saling serang. Aku ingin kau baik-baik saja. Jangan khawatir, Batsu. Seandainya tawanan di tempatmu bisa kau Aku tidak akan kejam pada anak-anak. Apapun akan kuusahakan. tolong bantu mereka ya. Dorami dan teman-teman akan mengatasi masalah patung suci. Ya, aku mengerti. Hei kalian! Hei, kalian masuk ya. Tangkap mereka. Tuh kan apa aku bilang, langsung ketangkep deh. Lagi-lagi ragun, sekarang kuning. Cepat katakan, apa tujuan kalian? Ngomong apa sih? Aku nggak ngerti. Tenang saja, serahkan padaku. Namaku adalah Dorami. Aku adalah robot kucing yang hebat dan datang dari masa depan. Aku perempuan. Hobiku makan roti melon. Aku punya kakak laki-laki yang sedang ditawan di sini. Kedengarannya ramai, ada apa ya? Masih tanya, Dorami dan yang lainnya juga tertangkap. Bebaskan kakakku. Tidak, kalian pasti mata-mata. Kami dan mereka bukan mata-mata. Kalian belum tahu kan siapa kami? Kau ini cerewet. Aku kakak. Ah. Wah, kuat sekali. Badannya seekor ratus. Sekarang boleh panggil kakakku? Tunggu dulu, kita bicara, tapi turunkan dulu pilarnya. Katakan apa maksud kedatangan kalian? Penyebab retaknya hubungan kerajaan Bokal dan Pakal karena masalah hilangnya patung suci anak jaguar, kan? Hati-hati pertanyaan anak kuning itu, barangkali hanya jebakan. Kita tidak tahu siapa dan dari mana mereka. Aku dengar dari dulu kerajaan Pakal yang dipercaya menyimpan patung itu, tapi sekarang tidak ada. Benar begitu. Tapi itu bukan berarti dicuri oleh negara lain. Pasti ada di tempat tersembunyi. Tapi di mana? Bisa di mana saja, tapi pasti ada di satu ruangan di candi bawah tanah piramid matahari. Kalau kita mencarinya di setiap sudut, aku yakin pasti akan ketemu. Di bawah tanah. Seandainya kedua kerajaan saling bekerja sama, akan menguntungkan warganya dan bumi ini. Mudah bilang begitu, tapi kami tidak mengizinkan kerajaan Bokal masuk ke wilayah ini lagi. Kurasa peti dan patung jaguar itu makin cepat ditemukan, makin baik. Percayalah, kami semua pasti akan menemukannya. Tunggu, tidak semudah itu. Kami memang izinkan kalian mencari, tapi kami tidak percaya kalian begitu saja. Yang kalian lakukan mungkin akan harus segera menemukan benda berharga itu. Jika tidak, Dewa Matahari, Dewa Alam, dan lainnya akan murka. Dan yang pantas menggantikan anak jaguar adalah anak perempuan, kau. Aku. Guru Jaiko, sang penulis komik. Kenapa kamu senyum-senyum sendiri, Nobita? Mencurigakan. Kalian berdua mau baca komik yang seru tidak?
Itu kan komik Goro-Goro edisi bulan lalu. Kalau yang itu sih aku sudah baca. Kalau halaman yang ini sudah belum? Nobita, coba lihat. Kenapa tiba-tiba kita semua jadi karakter komik seperti ini? Apalagi sampai masuk di komik yang terkenal seperti Goro-Goro ini. Ya, pastinya karena lumayan menarik jadi bisa dari sana. Mungkin editornya... Bohong. Gak bisa dipercaya. Doraemon. Maaf, itu kan cuma bercanda saja, Nobita. Bercanda? Coba gambar di kertas ini, mau apa saja boleh. Nih, sudah. Tunggu sebentar ya. Mesin pencetak ulang. Di sini aku masukkan gambar-gambar kalian. Begitu juga komik dan majalahnya. Selesai. Kemudian kalau kita lihat isi dari komik ini sekarang, tara. Jadi kamu pakai alat curang seperti ini? Berani-beraninya kamu mengaku kalau... Beraninya kamu berkata begitu pada Nobita. Maaf Nobita, kalau tadi aku sudah memukul kamu. Iya. Kok gitu sih? Suneo, kamu pergi sana. Iya. Aku punya permohonan untuk kalian berdua. Permohonan? Sebenarnya, aku ingin melakukan sesuatu supaya komik karya Christine Koda bisa masuk majalah satu kali saja. Christine Gouda. Itu seorang penulis terkenal ya? Itu adalah nama Nanya Jaiko, tahu? Iya. Oh, begitu. Dan ini adalah naskah yang sudah dibuat Jaiko. Ini adalah sebuah karya besar. Aku mau ini masuk ke majalah. Tapi mau dimasukkan ke majalah apa? Aku sudah bawa. Kalau ini bagaimana? Oh, itu kan majalah anak perempuan yang terkenal. Bohong. Kakak gak bohong. Maaf karena kakak diam-diam. Tapi editor dari majalah Komik Shoujo sudah bilang dia ingin karya Nona Christine dimasukkan ke dalam majalah. Itu aku sudah baca. Di daftar isinya saja tidak ada nama aku. Mungkin karena kamu saja yang gak sadar. Ayo sekarang lihat dulu. Ayo dong. Untuk apa lihat-lihat? Ini benar, ini komik buatanku. Iya kan? Kakak sudah bilang. 100 atau 200 kali gagal, yang penting kamu gak banyak. Mulai sekarang semangatlah menggambar komik. Ini edisi bulan lalu kan? Iya benar. Aku mau telepon editor majalah dulu Tunggu dulu. Gak usah pakai telepon segala, itu gak penting. Tapi kan aku harus bilang terima kasih. Aku juga mau dengar pendapatnya langsung. Gawat, ini gawat. Loh, apanya yang gawat? Pokoknya kamu tunggu di sini. Kakak. Tolong lakukan sesuatu. Sekarang mau lakukan apa juga aku tidak tahu. Alat ini memang seharusnya tidak dipakai untuk berbohong. Lebih baik mengaku dan bilang kalau ini cuma bercanda saja. Tadi itu adikku sudah senang sekali. Masa tiba-tiba aku bilang itu cuma bercanda? Ya, apa boleh buat deh. Telepon pengalih panggilan. Kamu tinggal sambungkan saja ujungnya ke telepon di rumahmu. Apa benar dengan kabel ini semua bisa beres? Sekarang sudah beres. Jaiko, kamu boleh telepon sekarang. Ya? Aku jadi deg-degan nih. Pokoknya jangan sampai dia curiga ya. Halo, ini bagian editor ya, Kak, namaku? Iya, ini Nona Christine kan? Terima kasih telah mengirimkan karya Anda ke majalah kami. Dari hasil angket survei kami, Anda di posisi teratas loh. Apa benar? Iya. Sekarang Anda komikus terpopuler di Jepang. Bukan, tapi di dunia. Jangan berlebihan. Baiklah, terima kasih banyak. Kamu beruntung, Jaiko. Seperti mimpi. Sekarang kakak bisa lega. Tapi kok ada yang aneh? Apa itu? Kalau aku sudah terkenal, kok tidak ada surat dari penggemar ya? Tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar. Surat penggemar? Itu gara-gara Nobita yang bicaranya berlebihan. Tapi itu kan... Tolong, lakukan sesuatu. Lagi. Dengan surat penggemar. Sudah diatur supaya tulisannya dimengerti oleh anak kelas 4 SD. Coba kamu tulis suratnya dengan pena itu. Ayo cepat tulis.
Guru Christine, aku sudah membaca komik coklat dan Tresbian. Aku harap Ibu Guru Christine selalu membuat komik yang seru dan menarik. Nah, ini isi dan tulisan dalam surat itu sudah sesuai untuk anak perempuan kelas 4 SD loh. Tapi kalau cuma ini kata-katanya terlalu biasa. Baiklah, kalau begitu aku perlu supaya dimengerti dari anak TK sampai mahasiswa. Ini. Hah? Aku lagi? Ya iyalah. Ini baru saja sampai. Hah? Sebanyak ini? Aku suka dengan Bu Guru. Dari penggemar rahasia. Bu Guru, semangat! Semua ini dari penggemarku, walau banyak yang tidak menulis namanya. Ya, itu mungkin mereka lupa. Tapi ada yang aneh. Apalagi? Kalau aku... Tunggu sebentar ya. Cepat buat lagi dengan majalah lainnya. Ayo, cepat. Cara. Jojo Blower. Komik kucing. Pocket. Girl Cheese. Lihatlah, komikmu ada di hampir semua majalah kan? Iya, benar. Syukurlah Jaiko. Sekarang kamu sudah jadi komikus kelas atas. Berarti sebentar lagi aku akan dapat banyak uang dong. Uang? Sudah lama aku ingin bangun rumah seperti istana. Istana. Tunggu sebentar ya. Kakak? Aku mohon, tolong lakukan sesuatu untuk upahnya. Tuh kan masalahnya jadi makin banyak. Aku mohon, kalau begini aku gak akan berani pulang ke rumah. Kalau aku pikir-pikir lagi, mana mungkin karya seperti ini bisa sampai terkenal. Jaiko. Wah, kebetulan sekali. Ada apa, Jaiko? Kamu sudah pernah baca komik karya Christine belum? Karya Christine? Aku belum pernah dengar deh. Ini... Tolong baca sebentar ya. Wah! Ini komik. Gambarnya jelek dan masih berantakan. Tapi kok bisa ya masuk majalah begini? Sebenarnya siapa sih komikus yang namanya Christine ini? Kamu kenapa? Kok diam saja? Aku mohon jangan bilang ke Giant ya. Aku senang dengan komentar seperti itu. Telepon itu pasti Jaiko yang menelpon. Ya. Halo? Apa ini bagian editor? Iya, itu benar. Ini dari Christine. Aku sudah pikirkan matang-matang. Aku tidak akan menerima uang apapun dengan karyaku yang sekarang. Hah? Sekarang aku akan belajar lebih giat lagi. Aku mohon terimalah keputusanku. Kamu hebat, Jaiko. Bukan, tapi Bu Guru Christine. Kue maju hewan peliharaan. Pican, hari ini teman-temanku datang. Pican lucu sekali dan suaranya juga mengemaskan. Ternyata mitos itu benar juga ya. Mitos apa? Waktu itu aku pernah bilang, peliharaan pasti mirip dengan majikannya. Masa? Suneo memang jago mengada-ada. Yang ini memang nyata kok. Contohnya Ciru-Ciru, kucing peliharaanku di rumah. Hah? Kebetulan sekali. Ciru-Ciru, sini. Wah, kucing pintar. Wah, imut sekali. Dia sangat sopan, suka keindahan, pintar, dan suka barang mewah juga. Sama seperti aku kan. Iya, wajah sih mirip. Suka barang mewah tidak masuk akal. Yang penting kasih sayang. Semakin disayang, hewan peliharaan akan semakin mirip dengan pemiliknya. Iya, mungkin itu benar juga. Iya kan, Pican? Buku peliharaanku juga. Dia anjing pintar, kuat, dan ototnya kekar. Pokoknya manja sekali. Dia juga ikut ke sini kan? Iya, sudah aku perintahkan untuk menunggu dengan tenang. Wah, Muku, ada apa? Hah, itu?
Nanti rusak. Muku! Aduh, Muku! Ciru-ciru! Giant, tolong ciru-ciru, Giant! Kamu tenang saja, Muku itu sama seperti aku. Dia punya sifat penyayang. Ya, padahal tubuhnya lebih besar tapi menakut. Muku, malah kamu membuat aku malu di depan semuanya. Gawat, gawat, gawat! Kembalikan, pokoknya kembalikan. Tunggu dulu, kembalikan apanya? Jangan pura-pura. Mataku ini tidak bisa dibohongi, tahu? Kamu kenapa sih? Kamu yang makan dorayaki simpananku kan? Padahal aku simpan untuk nanti. Bukan aku tidak tahu. Jangan bohong, yang ada di kamar ini cuma kita berdua saja. Kalau bukan kamu, siapa lagi pelakunya? Bisa saja kamu sendiri yang lupa. Atau mungkin memang sudah kamu makan sendiri. Kalau aku makan sendiri, masa iya aku lupa? Yang jelas itu bukan aku. Daripada itu ini lebih gawat. Buku dalam bahaya. Ingat itu. Buku kalah dari kucing. Itu keterlaluan. Baiklah, kita pakai saja. Kue maju hewan peliharaan. Kalau makan kue ini, peliharaan akan jadi mirip dengan majikannya. Ayo, ini enak loh. Jangan ikut campur. Kasihan Muku, dia kurang beruntung punya majikan seperti Giant. Iya, benar. Hei Giant, kamu mirip sekali dengan Muku. Yang benar. Kalian serius wajah kami berdua mirip? Iya, mirip sekali. Aku sampai bingung, mana Giant, mana Muku. Ternyata gak sia-sia selama ini kita bersama. Kok jadi begitu? Aku tahu, pasti kue manjunya dimakan oleh Giant. Pantas saja. Itu berarti kuenya aman ya kalau dimakan sama manusia? Iya, tidak apa-apa kok. Ada suara anak kucing. Benar-benar. Kasihan. Sepertinya dia terpisah dari induknya. Masih kecil. Paling tidak kita antar dia sampai ke rumahnya. Tapi rumahnya ada di mana? Kita kan tidak tahu. Seandainya saja ada petunjuk. Oh iya. Kue manju hewan peliharaan. Kita coba sedikit saja. Ayo makan. Oke, sekarang bisa lebih mudah mencarinya. Tapi, ini siapa? Yang penting kita cari saja dulu. Shizuka, kamu pernah lihat wajah yang ini tidak? Sepertinya tidak pernah. Begitu ya. Terima kasih. Orang itu. Iya, tidak salah lagi. Kabar medik. Aduh. Maaf, kami salah orang. Kira-kira kamu pernah lihat tidak? Sepertinya nggak asing. Di mana? Di mana ya? Aku nggak ingat. Oh iya, aku tahu. Yamada, anak dari kelas sebelah. Benar juga. Wajah ini mirip wajah Yamada. Oke, kita langsung ke rumahnya saja. Terima kasih, Giant. Kalian salah orang. Tapi wajah kalian kan sangat mirip. Benar-benar serupa. Seperti anak kembar. Iya, aku mengerti maksud kalian.
Tapi masalahnya, aku sudah punya anjing. Pesu, sini. Pintar. Sudah. Lihat, tidak mungkin kan aku pelihara keduanya sekaligus. Begitu ya? Padahal aku pikir sudah pasti Yamada. Mereka memang mirip sekali. Sebenarnya siapa majikanmu? Loh, dia kenapa? Mungkin lapar atau haus. Bagaimana ini? Nanti Pesu semakin marah. Suara itu? Jangan-jangan. Gimana ini? Bagaimana ini? Dia mengejar kita. Doraemon, kamu tidak apa-apa? Anak kucingnya. Seharusnya di sekitar sini. Pesu! Ini sangat mengejutkan. Ternyata Pesu yang merawat anak kucing itu. Dia mengejar kita karena khawatir sama anak kucing itu. Oh, jadi begitu. Pantas saja belakangan ini makannya semakin banyak. Aku sudah curiga. Ternyata penyebabnya karena dia sambil menyusui anak kucing. Lalu kucing itu bagaimana? Tentu saja. Dia ikut kami. Syukurlah. Iya, untung saja. Wah, tapi tiba-tiba perutku jadi lapar. Baiklah, kamu mau ini? Mau? Baik manusia atau hewan, kue enak ini boleh dimakan siapa saja. Selamat makan. Ya kan? Kalau punya hewan peliharaan, kita pasti sudah berubah sekarang. Wajah kamu Ada apa? Apa ada yang salah dengan wajahku? berubah seperti sesuatu. Jangan bercanda. Aku kan tidak punya hewan peliharaan, Nobita. Itu, kamu mirip. Tidak. Tapi kenapa bisa begitu? Ternyata dorayaki simpanan kamu diambil mereka. Tanpa sadar, kamu sekalian memberi kucing itu makan. Tidak. Rikun. Teror kare buatan Jaiko. Selamat makan. Bagaimana? Enak. Rasanya bagaimana? Pedas, lalu asin. Pedas, asin. Greng. Mana? Hebat, aromanya sedap. Pedasnya pas. Satu sendok saja sudah membuat selera makanku bangkit. Harinya lumer di dalam mulutku. Ternyata kamu paham tentang cita rasa ya? Ya, itu sudah pasti dong. Aku sudah pernah mencicipi semua masakan kari dari seluruh dunia. Kalau hanya rakyat biasa seperti Nobita, paling-paling hanya tahu soal kari instan. Kalau begitu, aku akan ajak kamu. Kamu senang kan? Belakangan ini, Jaiko sedang rajin-rajinnya latihan masak. Hari ini juga, kamu cicipi masakannya ya. Padahal dari buatan Ganyet rasanya sangat parah. Enak banget. Malah sekarang giliran adiknya yang memasak kare. Oke, jadi tolong ya, Suneo. Iya deh. Kamu beruntung, Suneo. Oh iya, kalian berdua juga harus datang ya. Nanti sekalian kita piknik bersama. Dan makanya, kare spesial buatan Jaiko. Makanya jangan malu-malu, yang banyak. Jaiko pasti senang. Kalian mau kan? Sudah mati dong, aku sudah gak sabar. Tidak sabar. Kalau untuk sekedar perlu main sih, sebenarnya ini tempat yang seru ya.
Lihat, sudah dimulai. Semuanya sudah gak sabar menunggu. Jadi buat yang banyak ya. Kalau aku memakannya, pasti hari ini akan menjadi hari terburuk buatku. Doraemon, apa kamu tidak ada ide? Oh iya. Aturan rumah tangga. Kalau ini orang yang tidak bisa masak sekalipun, hasil masakannya pasti enak. Ya, jadi kalau Jaiko yang pakai? Kare buatannya pasti enak. Jaiko, coba lihat apron ini. Menurutku apron ini cocok sekali buatmu. Oh, aku sudah punya apron sendiri. Lihat, aku buat sendiri loh. Bagus sekali loh, Jaiko. Jangan-jangan kamu sengaja buat itu hanya untuk piknik hari ini. Iya. Kamu, ini aku, bukan babi hutan. Kan aku ya. Jaiko. Nah, apa ada sesuatu yang bisa kubantu? Kalau ada, jangan malu-malu, bilang saja padaku. Kalau begitu tolong masak nasi. Baiklah. Si Suka mulai membantu, pasti lebih cepat. Walaupun nasinya si Suka yang masak, tapi tetap saja karya buatan Jaiko. Hei, Doraemon, apa kamu tidak punya rencana lain yang lebih bagus? Oh iya, aku kan punya itu. Tabur nafsu makan makanan sehat. Apa itu? Kalau kita taburkan bumbu ini, masakan tidak enak sekalipun akan jadi lezat. Oh, begitu. Kalau kamu punya barang sebagus itu, harusnya dikeluarkan dari tadi dong. Ternyata benar, kelihatannya nggak enak. Doraemon, ayo cepat-cepat. Iya. Oke, bagus. Hei, kalian sedang apa? Tidak ada kok. Aromanya tercium sampai bawah sih. Kamu jadi gak sabar. Iya ya, kami jadi lapar nih. Oh begitu, mau mencicipi? Boleh kan Jaiko? Silakan. Nobita duluan saja deh, aku masih bisa sabar kok. Gawat, ternyata bumbu ini sudah kadaluarsa. Kami menunggu saja, supaya nanti makannya lebih enak. Aduh. Kamu gak apa-apa, Cleo? Tadi aku minum air sungai ini, sekarang perutku sakit sekali. Aduh. Padahal Giant sudah mengajak aku untuk makan kari buatan Jaiko sama-sama, tapi kalau perutku sakit begini, aku jadi tidak bisa makan apa-apa. Aduh. Aku tidak kuat lagi. Aduh, sakit sekali. Padahal aku ingin makan. Sekarang aku harus bagaimana? Maafkan aku, biarkan aku istirahat sebentar dulu ya. Ya sudah, aku boleh buat. Maafkan aku tiduran sebentar di sini ya, Giant. Silakan spesial buatan Jaiko. Sepertinya lezat sekali. Ayo, silakan makan. Jangan malu-malu kalau mau tambah ya. Baiklah. 1, 2, 3. Karena kamu memang jenius dalam memasak, Jaiko. Aku belum pantas dibilang jenius. Aku mau tambah. Wow, ini aroma yang luar biasa. Kare itu boleh tidak kalau aku ikut makan bersama kalian? Oh, itu namaku. Ini, silakan. Ini peneliti kare Indojin. Siapa sih? Kamu ini gak sopan ya. Orang ini adalah master dalam masakan kare. Kalau kare yang dia makan dia bilang gak enak, itu memang benar karena dia ahlinya. Ini silakan. Nah, ini bentuk yang bagus. Dimasak dengan api dengan waktu yang pas. Hingga warnanya hitam alami. Enak. Kare ini enak sekali. Pedasnya terasa, gurihnya terasa. Begitu dimakan rasanya seperti ada pelangi di dalam mulutku. Indah sekali bagikan sebuah harmoni. Dalam memasak kare banyak orang hanya mengedepankan rasa pedas saja, tapi ini sangat berbeda. Aku bagikan masuk ke dalam semesta yang indah. Ini adalah kare terbaik yang pernah aku makan. Gak mau coba dong.
kamu bilang sakit perut. Ah, itu. Tapi sekarang sudah lumayan kok. Aku ambilkan ya. Tunggu, sebaiknya kamu ngobrol saja dengan Master Indo di sana. Biar kakak saja yang urus di sini ya. Oke, tolong ya kak. Kari ini memang enak sih, tapi menurutku masih ada yang kurang. Oke, sebaiknya aku tambah rasa pedasnya. Wah, kelihatannya enak. Untuk menambah rasa tambahkan selai dan saus tomat. Kalau sebelumnya saja sudah lezat, pasti sekarang lebih lezat lagi. Nah, ini dia. Menunggu. Wow. Sepertinya ini terbuat dari bahan-bahan biasa. Kurasakan dulu aromanya. Mungkin itu tidak perlu. Kalau kari ini tidak hanya pedas, tapi ada rasa bumbu lain. Benar kan? Selamat makan. Bau sekali. Tapi gak apa-apa kok. Pasti rasanya seperti menelan kembang api. Bagaimana? Rasanya jadi seperti black hole yang tidak bisa berhenti makan, bukan? Sekarang aku seperti melihat black hole.